Shalom sahabat pemirsa, jumpa lagi di MMC TV bersama saya hambanya Mazmur Marbun. Sore ini saya akan menyampaikan kepada saudara renungan kebenaran bahwa nubuatan tentang kehancuran dunia yang diberitakan, yang disampaikan oleh Amos sedang tergenapi atas dunia dan atas bangsa kita Indonesia. Di tengah-tengah masa pandemi ini ada banyak waktu bagi kita untuk bersaat teduh, untuk belajar. Dan saya mempelajari dari kisah dan riwayat Amos ini bahwa apa yang disampaikannya sedang tergenapi saat-saat ini kepada dunia dan kepada bangsa kita. Apa yang dinubuatkan oleh Amos kepada dunia? Di dalam Amos pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-5 begini. Firman Tuhan, nubuatan yang disampaikan Tuhan kepada Amos. Tuhan Allah semesta alam lah yang menyentuh bumi sehingga bergoyang dan semua penduduknya berkabung. Tuhan Allah lah yang menyentuh bumi sehingga bergoyang. Dan dikatakan semua umat manusia dan semua penduduknya berkabung. Amos ini seorang peternak domba. Dia bukan seorang nabi, tapi Tuhan pakai dia. Tuhan berbicara kepadanya. Tuhan beri dia penglihatan, sampaikan kepada umatku. Jadi Amos ini hidup di zaman pemerintahan Raja Yerobeam tahun 782 sampai 753 sebelum Masehi. Jadi tahun 782 sampai 753 sebelum Masehi. Disitulah Amos dipakai Tuhan untuk menyampaikan kebenaran, menyampaikan nubuatan ini. Dan hari-hari ini di 2020 untuk bangsa Indonesia tahun 1919 mulai dari Wuhan, dunia bergoncang. Dikatakan nubuatannya Tuhan semesta alamlah yang membuat, yang menyentuh bumi sehingga bergoyang. Jadi bergoyang, bumi ini bergoyang masuk dalam dua kategori. Yang pertama, dia bergoyang karena bencana alam, karena tanah longsor dan segala macam. Dan itu pun bagian dari tanda-tanda akhir zaman. Ada lempengan-lempengan yang bergeser, terjadi gempa, terjadi tsunami dan segala macam. Itu bagian dari bumi yang bergoncang. Yang kedua, ini goncangan yang paling hebat. Bumi digoncang secara ekonomi. Bumi digoyang karena ekonomi bukan semakin maju, tapi ekonomi mengalami kemerosotan, mengalami penurunan. Kalau ekonomi mengalami penurunan, maka akan banyak orang yang menderita, akan banyak orang yang susah, bahkan mungkin nanti akan banyak orang yang kelaparan. Dan ini goncangan yang paling bahaya buat dunia dan buat umat manusia. Kita melihat sekarang bagaimana sudah masuk tahun kedua di pandemi ini. Tentu kita merasakan bagaimana ekonomi sudah mulai nggak stabil. Bahkan bukan sekedar tidak stabil, bagi orang-orang tertentu sudah seperti tiarap ini keadaan ekonomi ini. Karena
susah mau berbuat apa-apa. Sekarang masuk di PPKM, semua dibatasi, terjadi penyekatan. Tentu ini berimbas kepada ekonomi. Kalau sudah berimbas kepada ekonomi, dampaknya kepada perut, kepada kebutuhan sehari-hari. Dan tentu ini merupakan sebuah goncangan besar bagi umat manusia, bagi dunia di penghujung zaman ini. Jadi Tuhan yang menyentuh. Makanya sampai hari ini belum bisa diselesaikan. Setelah itu apa nubuatan yang kedua? Dan semua penduduknya berkabung. Mengapa penduduknya berkabung? Karena ada masalah, karena ada pandemi, karena ada COVID, karena ada corona, sehingga masyarakat berkabung. Tiap hari kita dengar berita kematian sekarang. Seperti lagu yang diciptakan seseorang itu, dunia sedang berduka. Tiap hari kita mendengar kabar, apalagi seperti sekarang ini, malah menjadi-jadi, malah merajalela dengan datangnya virus dari India ini. Baru 2-3 hari kita dengar keluarga kita masih bagus, sehat. Tiba-tiba kita buka Facebook, FB sudah lewat. Kita hanya bilang turut berbelasungkawa karena kita tidak bisa menghadiri. Untuk mengucapkan turut berbelasungkawa pun hanya bisa lewat jom. Karena semua dibatasi. Terjadi kedukaan besar di dunia sekarang ini. Dan sepertinya kita tidak bisa menolaknya. Kita tidak bisa menghindarinya. Karena itu mari kita menyadari apa yang sedang terjadi. Masalah yang menimpa kita ini, kita perlu kembali kepada kebenaran. Kita perlu kembali kepada Tuhan. Kalau Tuhan yang menyentuh, Tuhan juga yang bisa memperbaiki. Kalau Tuhan yang melukai, Tuhan juga yang bisa membalut. Tidak ada satu kekuatan manusia pun yang bisa menghentikan ini, kecuali kuasa dari Tuhan Yesus. Jadi nubuatan itu sedang terjadi buat kita. Karena itu tidak ada cara lain. Mari kita kembali kepada jalan Tuhan, kembali kepada kebenaran. Karena orang-orang yang cinta Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang diluputkan dari bencana dan malapetaka ini, sehingga kita tetap sehat, kita tetap dipelihara, kita tetap diberkati, walaupun susah, kesulitan, kesusahan sedang mencekam dunia. Ada pemeliharaan Tuhan yang sempurna bagi umatnya yang setia dan yang cinta Dia sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati.